Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah shadakumullah, ada kisah yang sangat masyhur ya, yang terjadi pada diri Abu Nawas ya, atau Abu Nuwas ya. Mungkin kita sudah sering mendengar Pak ya, tentang Abu Nawas ini ya. Dia adalah, tokoh nyata ya, bukan tokoh fiktif ya, tokoh nyata pada zaman Kekhilafahan Abbasiyah ya. Yang mana suatu hari itu Abu Nawas ini pernah ke pasar naik keledai dengan anaknya, berboncengan. Mereka naik di atas keledai ini, kemudian ketika melewati suatu jalan yang banyak orang-orang nongkrong di pinggir jalan itu, tiba-tiba Abu Nawas mendengar ada orang yang mengatakan, ya, "Dasar itu orang yang zalim, ya, nggak punya hati dengan hewan tunggangan. Masa keledai sekecil itu mereka naiki berdua?" Wah, Abu Nawas langsung merasa bersalah. Akhirnya dia menyuruh anaknya untuk turun. Ya. Jadi Abu Nawas yang di atas keledainya, anaknya jalan. Kemudian mereka berjalan melewati lagi, ya, di sebuah jalan yang banyak orang nongkrong juga. Terdengar lagi oleh Abu Nawas ada yang mengatakan, ya, "Dasar ya, bapak nggak punya hati. Anaknya disuruh jalan, bapaknya enak-enakan di atas keledai." Bingung lagi Abu Nawas. Akhirnya dia turun dari keledainya, anaknya yang disuruh naik di atas keledainya. Jalan lagi, melewati lagi orang-orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Terdengar lagi ada yang komentar, ya kan, "Dasar anak durhaka, masa enak-enakan dia naik keledai, bapaknya jalan kaki." Bingung lagi Abu Nawas, waduh, akhirnya Abu Nawas memutuskan dia dan anaknya berjalan kaki sambil menuntun keledai mereka. Jalan lagi melewati orang-orang yang lagi nongkrong lagi, ada lagi yang komentar, ya, "Dasar orang, ya, bodoh ya, masa ada keledai malah nggak ditunggangin, mereka malah jalan kaki." Aduh, bingung lagi Abu Nawas, ya, kok kayaknya semuanya salah ya, naik berdua di atas keledai salah, Abu Nawas di atas keledai anaknya jalan salah, anaknya di atas keledai Abu Nawas jalan salah, dua-duanya jalan sambil nuntun keledai salah. Akhirnya Abu Nawas mengatakan, "Coba Nak, yuk kita cari, bambu yang panjang," ya. Dapat mereka bambu panjang, diikat kedua kaki kudanya ya, keempat kaki keledainya itu, kemudian digotong oleh Abu Nawas dan anaknya ini. Sambil jalan. Lewat lagi di kerumunan orang yang lagi nongkrong. Ketawalah orang-orang itu. Ya, "Dasar orang gila, nggak punya otak," ya kan. Masa punya keledai sehat, bukannya ditunggangi malah diikat kakinya, digotong sama mereka berdua. Ini cerita ini Pak, ya walaupun entah itu nyata atau tidak ya, tapi adalah sebuah fenomena tentang, bagaimana manusia ya, banyak manusia itu yang mudah sekali terpengaruh dengan omongan-omongan orang, ya kan. Dia plin-plan, bimbang dengan sikapnya, ya mudah berubah karena komentar-komentar orang, ya kan. Entah karena dia memang tipenya orang yang, bimbang, mudah mudah terbawa oleh omongan orang, atau memang karena kebodohan gitu loh. Ya, makanya ada pepatah Arab yang mengatakan, "Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah." Berpegang kepada diri sendiri itu, ya percaya pada diri sendiri adalah, ya, dasar atau asas daripada keberhasilan. Cuman jangan disalahpahami juga, ya, pepatah, ya, berpegang pada diri sendiri adalah asas dari keberhasilan bukan berarti terus kita menafikan, ya, menafikan dari orang-orang yang lebih tua, lebih berilmu kepada kita. Sehingga kita tidak minta nasihat sama mereka, ya kan, tidak bertanya, tidak mau bermusyawarah. Nah, ini juga salah. Banyak orang-orang yang memahami pepatah Arab tadi Pak, "Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah." Berpegang pada diri sendiri adalah asas keberhasilan. Itu akhirnya mereka merasa nggak perlu lagi untuk bertanya kepada orang lain.
nggak perlu lagi meminta saran, pendapat, nasihat, ya. Dia hadapi sendiri semua kehidupannya, dia hadapi semua rumah tangganya, ya kan. Ini kan keliru besar, ya. Dalam agama kita itu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bertanya, ya kan. Dalam surah, eee, An-Nahl ayat 43, Allah telah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyalah oleh kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu adalah ahli ilmu, ya, para ulama dalam tafsirnya itu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Tuh, ayat seperti ini banyak sekali dalam Quran, disuruh nanya kita, ya kan. Jangan cuman apa, eee, merasa tahu sendiri gitu kan. Kita ini kan sepintar-pintarnya kita pasti punya keterbatasan, ya. Di dalam hadis Nabi juga ada sabda beliau yang beliau bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini adalah nasihat, ya kan. Kita disuruh minta nasihat gitu. Di dalam agama kita juga kita disuruh bermusyawarah, ya kan. Surah Al-Imran ayat 159, "Wasyawirhum fil amri." Bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan kalian. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah punya tekad, ya, dari hasil keputusan itu, nah, maka bertawakallah kepada Allah, ya kan. Nabi kita Muhammad SAW, Pak, kurang apa pinternya kan, ya, kurang apa jeniusnya, kurang apa beliau hebatnya, tapi beliau banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bermusyawarah juga dengan para sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi hendak menghadapi peperangan, ya, beliau kumpulkan para sahabatnya. Bagaimana teknisnya, bagaimana bagusnya, kita perang di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah, ya. Itu Nabi loh, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, ya, salah satu dari Asyratul Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Ketika jadi khalifah, ya, beliau banyak mendapatkan permasalahan yang rumit, permasalahan yang pelik, ya, langsung beliau kumpulkan ulamanya para sahabat. Beliau kumpulkan, ya, para veteran Badar, ya kan. Nah, orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Diajukanlah oleh Umar, ya, apa yang menjadi kegundahan beliau. Ditanya, "Ada masalah ini, bagaimana menurut pendapat-pendapat kalian?" Itu, Pak, Masya Allah kan, ya, generasi-generasi terdahulu, orang-orang salaf terdahulu adalah orang-orang yang paling tawadhu. Ya, saya yakin, ya, Nabi, para sahabat itu ya tahu tentang masalah itu, tapi mereka juga mungkin pengen tahu bagaimana pendapat orang tentang apa yang menjadi permasalahan itu, ya. Jadi, ya, sepintar-pintarnya kita, ya, sehebat-hebatnya kita, ya kan, sedewasa-dewasanya kita, kita itu pasti banyak keterbatasan, ya kan, banyak kekurangan kita. Pintar-pintarnya kita, ya, banyak juga yang tidak kita ketahui dalam masalah agama ini, ya. Kayak Umar bin Khattab tadi, Pak, radhiyallahu anhu, itu kan beliau tuh saking hebatnya gitu, banyak ayat Quran itu yang turun karena Umar gitu loh, karena pertanyaan Umar, karena permintaan Umar. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Seandainya setelah aku ini ada nabi, maka yang paling pantas adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih ini, Pak, dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Tapi ya tadi, Umar tetap bermusyawarah dengan para sahabat, tetap bertanya kepada para sahabat, ya. Kita ini sepintar apapun, sekali lagi, punya banyak keterbatasan. Kita sedewasa apapun juga punya banyak kelemahan, ya. Jangan menanggung masalah kita itu dengan diri kita sendiri, ya kan. Jangan terlalu percaya diri dengan permasalahan-permasalahan kita, ya. Baik masalah apa, Pak, ya, sekolah misalnya nih, kalau anak-anak udah sekarang kan bingung mau sekolah apa, ya tanya dong, ya kan, minta pendapat sama guru-guru, sama kakak, sama orang tua, ya kan. Masalah rumah tangga, banyak sekali hari ini yang menghadapi masalah rumah tangga, ya kan. Jangan cuman diem aja gitu kan, jangan cuman merasa, ini masalah kami bisa menyelesaikan sendiri. Ada yang malah berpendapat, masalah rumah tangga kan masalah aib, masa kita ngomong-ngomong sama orang ya, gitu. Ya kalau kita ngomongnya dengan orang yang betul-betul berilmu, yang bisa kita percaya, ya, bisa menyimpan ini, lah kenapa enggak gitu loh. Daripada nanti tahu-tahu malah terjadi sesuatu yang lebih buruk, ya kan. Ini perlunya kita bermusyawarah. Jadi ada saatnya, Pak, ya, ada saatnya kita tuh minta nasihat, minta saran, bertanya.
Tapi ada saatnya juga kita mungkin perlu untuk memutuskan sendiri. Ya, ketika kita sudah bermusyawarah dengan orang, sudah nanya, kemudian kita punya keputusan, "Oh, saya harus begini." Nah, baru berlakulah ayat Allah tadi, "Fatawakkal 'ala Allah." Surah An-Nahl ayat 43, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau sudah tekad, dah tawakal kepada Allah, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah tuh mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.